Hai Sobat 16, namaku Zulwadi Dayat. Selamat datang kembali di channel YouTube Zulwadi Ade. Oke Sobat 16, pada video kali ini gua pengen coba unboxing sebuah blender lagi guys. Oke, sorry banget sebelumnya kalau kita bikin video unboxing kali ini bukan di tempat studio yang seperti kita bikin sebelum-sebelumnya cuy. Karena kenapa? Ya studio kamar sih, ya kan kayak gitu. Jadi kamar gue itu saat ini ya anak istri gue lagi tidur. Jadi gue nggak pengen mengganggu mereka. Jadi gue ini bikin videonya di kamar sebelah gue guys. Jadi gue sebenarnya udah nggak sabar pengen unboxing produk ini ya kan. Gue pengen unboxing dan gue pengen upload mungkin minggu depan sih untuk konten ini, karena untuk konten yang akan datang itu bukan yang ini, nanti ada lagi guys, kalian bisa lihat aja pokoknya. Oke, jadi karena emang gue udah nggak sabar, gue pengen cepet-cepet unboxing produk kali ini, karena juga gue lihat kemarin waktu video-video gue ketika gue unboxing blender portable, blender mini yang kayak gitulah, itu gue lihat lumayan cukup banyak banget minat dari kalian dan juga lumayan cukup banyak yang minta gue untuk unboxing lagi coy. Jadi gue mendapatkan sebuah blender yang lumayan cukup keren guys. Kelihatannya lumayan cukup besar sih. Kalau gue dari boxnya ini lumayan cukup gede coy. Jadi makanya gue penasaran, gue pengen coba unboxing dan gue pengen kasih lihat ke kalian bagaimana sih untuk blender. Yang gue baca sih namanya sih blender electric portable. Ya kurang lebih seperti itu. Oke guys, gue salah lama-lama, gue mau langsung aja untuk unboxing dari paketnya tersebut. Oke, let's go. Oke Sobat 16, jadi sorry banget kalau tempatnya nggak seperti biasa dan juga aduh banyak banget noise-nya seperti motor lewat yang kayak barusan. Gua nggak tahu suaranya ketangkep di kamera di mic gue ini atau enggak, gua nggak tahu, tapi ya semoga aja sih nggak terlalu ketangkep. Bentar, gue tutup aja pintunya. Gue sih ngerasa kayak agak risih sih, bunyinya terlalu kenceng dan terlalu rame cuy. Aduh. Oke, gue mau langsung buka aja paket yang ini. Jadi kalau emang ada suara-suara yang tidak menyenangkan, sorry guys. Karena nggak seperti di kamar gua. Kalau kamar gua agak enak gitu, agak meredam gitu suaranya ketika kalau emang gue pengen bikin konten. Kalau di sini enggak guys. Di sini nggak meredam suara dia. Oke. Jadi ini adalah paketnya. Gue penasaran. Waduh, aduh. Dusnya hancur-hancuran cuy. Coba. Gua sebenarnya paket ini udah sampai di gue itu kurang lebih berapa hari ya guys? Udah ada 5 hari sebenarnya. Jadi gue belum sempet untuk unboxing produknya karena ya belum ada waktu yang pertama dan banyak kerjaan lah intinya di minggu-minggu ini. Jadi ini gue baru berkesempatan hari ini dan ketika gue pengen unboxing, anak dan istri gue tidur cepat. Ya jadi ya udahlah, daripada gue tunda-tunda. Mana sih nih? Daripada gue tunda-tunda, ntar yang ada nggak jadi-jadi. Ya udahlah sekarang aja. Gue bikin di tempat seadanya, cuy. Bener-bener seadanya. Oke. Kita akan lihat paketnya. Ini gue lihat dari gambarnya sih gede guys, tapi gue nggak tahu karena di sellernya tersebut ini paket kayak belum ada yang beli cuy. Jadi gue nggak bisa ngelihat gambar-gambar produknya. Oke, ini waduh dusnya hancur-hancuran cuy. Kalian bisa lihat sendiri. Ini bener-bener ini penyok-penyok bener. Penyok-penyok. Oke, jadi gue pengen kasih lihat detail. Gue juga nggak bisa ngasih lihat zoom dekat gitu ya ke kalian, agak-agak susah nih guys nih, karena gue harus beradaptasi dengan ya tempat baru otomatis ya kan. Jadi bagian tampak depan ini seperti ini. Gua nggak tahu kalian kelihatan atau enggak karena gua nggak pakai kamera depan, gue pakai kamera belakang ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada gambar dari si blendernya, kayaknya sama sih, ya sama. Jadi gue bisa menjelaskan depan belakangnya guys. Jadi bagian sini ada gambar dari blendernya dan ada tulisan Universal Food King, Cooking Good Family Recipe. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada tulisan Fish Hall. Fish Hall itu kemungkinan merek dari si produknya guys. Oke, jadi di bagian bawah ini sama kan ya, bener ya? Iya sama guys. Di bagian bawahnya ada tulisan Sharp in
intelligent choking machine. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan di bagian sininya, bagian sini ada tulisan VS1822. Dan di bagian tampak atasnya kurang lebih seperti ini. Dan di bagian sampingnya, ini beda guys sampingnya. Di sini sih kayak di bagian, kalau bagian ini yang gue baca sih kayak dia menjelaskan berapa watt, kayak 250 watt kurang lebih seperti itu. Dan dimensi produknya itu di 180 kali 135 mm. Ya, seperti itu. Untuk ukuran warnanya sih di sini warnanya putih guys, putih. Gua ngelihatnya malah kayak silver, kayak besi yang gua lihat ya guys ya. Material bahannya juga gua nggak tahu, kemungkinan sih kayaknya bagus sih, kemungkinan kayaknya lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya gua punya. Oke, jadi ini ada multifungsi tulisannya. Dia bisa untuk berbagai macam fungsi, karena fungsi utamanya sendiri sebenarnya blender ini lebih ke untuk mencincang-cincang daging cuy, kurang lebih seperti itu. Karena kalau gue lihat thumbnail di tokonya itu, ya itu yang pertama yang paling ditampilin. Jadi lebih ke bumbu. Kalau waktu blender mini yang gua review kemarin itu kan lebih ke jus ya guys ya, lebih ke blender jus kayak gitu-gitulah. Tapi kalau yang ini itu ada tingkatan yang lebih tinggi lagi guys. Jadi nggak cuma sekedar jus. Kalau jus gua nggak tahu ini bisa atau enggak, tapi kemungkinan besar sih bisa. Kemungkinan besar bisa. Dan ya dia lebih bisa lagi kayak ngeblender daging. Kalau yang sebelumnya kan dia nggak bisa, dia cuma bisa ngeblender yang halus-halus aja ya, kayak buah kayak gitu-gitulah. Kalau kayak blender daging itu nggak bisa sih, karena waktu itu istri gue pernah coba blender buah apa ya waktu itu ya, buah, aduh gue lupa nama buah apa. Itu agak keras dikit sih buahnya, jadi kalau misalkan dipotong setengah gitu terus langsung dimasukin ke blendernya, itu blendernya nggak akan bisa berfungsi dengan sebagaimana mestinya. Jadi kalau itu mau blender mau berfungsi ya harus dipotong kecil-kecil terus langsung dimasukin, kurang lebih sih seperti itu. Nah kalau untuk blender yang ini dia lebih besar lagi ya kemampuannya, jadi lebih bisa mencincang daging terus bumbu-bumbuan ya, kurang lebih seperti itu. Gue sebenarnya penasaran sih untuk pengen coba, tapi gue sayang banget gak ada bahan yang perlu gue coba, dan juga gue listrik antara dari sini ke situ ke belakang kamera ini itu lumayan cukup jauh. Jadi mungkin gue akan kasih lihat ke kalian bagaimana desainnya dan lain-lain. Tapi kalau untuk nyalain produknya kemungkinan besar sangat sulit guys. Gue nggak tahu ini produk perlu dicas dulu atau harus dicolok, itu gue nggak tahu. Kalau sebelumnya kan itu cuman di charger aja. Oke, gue mau langsung buka aja paketnya. Cara packaging bukanya udik loh guys nih. Kalian tinggal gini dong, set asik kebuka kan. Wih bener guys, ini kelihatannya gede banget. Oke, ini gue dapat kemungkinan entah tutupnya. Bentar, gue pengen coba lihat modelnya. Yes, ini bagian tutupnya kemungkinan. Oke, gue keluarinnya semua ya. Bahannya besi guys, berat. Oke, dusnya kosong, udah nggak ada apa-apa lagi. Gue taruh di sebelah gue aja. Dan ini lumayan cukup berat cuy. Mesinnya kemungkinan yang di bagian sini. Oke. Kalian dengar bunyinya, itu bunyi besi banget cuy. Oke, ternyata dia tidak ini ya guys ya, tidak bisa di charger. Jadi kita harus colok ini dulu, kita harus colok dan dia baru bisa berfungsi ya. Untuk ukuran kabelnya coba sebentar guys, gua pengen ngetes dulu guys untuk ukuran kabelnya berapa panjangnya, karena gue yakin banget ini nggak akan bisa untuk sampai ke situ. Ya, ini kurang lebih hampir 1 meter cuy, hampir 1 meter. Lumayan cukup panjang sih. Oke, nice. Ini bagian motor penggeraknya guys ya, karena di bagian sini udah terlihat jelas guys. Dan ini lebih bobotnya lebih berat daripada yang ini. Ini lumayan cukup berat sih untuk bobotnya sendiri. Dan untuk yang lain-lainnya sebentar. Oke, di sini ada karet gitu. Ntar gua nggak tahu sih cara pakainya seperti apa. Ntar kita coba aja. Oke, dan di bagian sini
Ini lumayan cukup banyak material pisau sih kelihatannya. Waduh, ini agak-agak rumit sih. Ntar gue taruh sini dulu. Oke, ini adalah pisau yang akan digunakan dan ini tajam banget guys. Karena ya tadi gue bilang ini blender, emang blender khusus ya untuk mencabik-cabik daging. Jadi di bagian sini kalian lihat ini tajam banget. Tentu ini tajam banget. Sangat amat bahaya kalau ini terkena tangan cuy. Jadi makanya ini dilapisin sama pelindung plastik kayak gini. Karena antisipasi ketika dibuka. Terus ya kayak gitulah, bisa melukai tangan kita sini. Oke, gua nggak tahu cara pakainya seperti apa karena kita disediain satu obeng dan satu bagian ini. Kalau obeng bentar. Kayaknya sih gini sih kalau gue lihat cara bentukan. Iya bener gini guys. Harus satu-satu ini masangnya. Jadi di sini ada mur-mur kecil guys. Jadi kayak kemungkinan tuh gue coba tester satu dulu aja guys ya. Ini sih gue ngasal, gue nggak tahu bener apa enggak. Karena di sini nggak ada buku panduannya sih ngobrol-ngobrol. Oh iya bener guys. Jadi kalian kalau mau pasang ini ya manual. Kalian harus gunakan satu obeng dan beberapa baut di bagian sini. Dan oke, kurang lebih seperti itu cara pasangnya. Ntar gua copot dulu aja bentar guys, kan ini lumayan cukup tajam, ngeri kena tangan cuy. Jadi gua copot dulu. Baru gua ngomong tajam, tangan gua agak sedikit kena cuy. Oke, ntar gua buka dulu. Nah, gua pengen tahu cara pakai ininya tuh di mana. Apa di sini? Oh iya bener, di sini. Kayaknya bener di sini. Tapi taruh copot tapi. Copot guys, tapi apa di sini? No. Harusnya sih yang bener sih di sini guys. Apa mungkin kayak gini? Kan dicolok ke sini. Dan ini kayak gini. Kayak gini kah? Mungkin seperti itu, tapi entah kenapa ini nggak bisa ngunci cuy. Tuh ya gua karena mungkin belum tahu sih guys, tapi kalau mungkin ntar gua udah tahu ya seperti itu sih. Ini gua nggak tahu naruhnya gimana. Atau mungkin dipasang karetnya sini, kan ini ada karet. Kalau karet ini bentar deh, jadi benar-benar nggak ada buku panduannya cuy. Kalau karet kemungkinan besar sih menurut gue di bagian sini. Nih di bagian sini. Ya kayaknya kayak gitu sih. Kebalik. Nih kemungkinan sih kalau karet-karet ini tuh ya nggak jauh-jauh di sini. Atau begini cara pasangnya. Ya kurang lebih kayak gitu guys. Gue males banget ini. Ya harus dibikin begini cuy. Tapi bolong ini bawahnya. Kalian lihat. Tapi apa ini mungkin? Kemungkinan ini malah guys. Waduh, ini banyak kemungkinan nih guys. Bentar. Kalau ini. Oke, gue mulai agak paham. Jadi ini kan kalian lihat di sini. Nah, ini bagian masukin di sininya. Berarti dia nggak ada. Tar gua kencengin dulu di bagian sininya guys. Jadi kalau kemungkinan besar menurut gue sih, harus pakai obeng ini. Nggak bisa kalau kayak gini dong. Keras dong. Kira ketemu juga celahnya. Nah, jadi fungsinya dari si yang tadi nih, kalau menurut gue ini dia cuma buat penahan ini doang nih, penahan dari si baling-balingnya tuh, ya kan? Nah ini langsung ditaruh ke sini. Kan ini ada tutupnya, gue nggak pakai tutupan. Nah jadi kayak gini guys. Jadi kalau kalian misalkan udah kelar, ya kalian tinggal cabut, ininya cabut, pisaunya kalau kalian mau cuci, ya itu akan sangat lebih mudah.
Oke guys, itu aja untuk unboxing gue mengenai si blender electric portable ini. Lumayan cukup disayangkan karena gue nggak bisa mencoba untuk menyalakan si produknya. By the way, untuk nyalainnya kemungkinan di bagian ini deh. Nah, kayaknya ini deh. Jadi ada angka 1 dan angka 2. Kemungkinan itu untuk kecepatan dari si produknya guys. Kemungkinan besar, tapi kalau gue salah kalian bisa komen di bawah video gue ini. Oke, jadi untuk kesimpulan dari video gue ini, gue sayang banget gue nggak bisa untuk coba nyalain produknya karena gue juga nggak ada kabel roll di kamar ini. Jadi ya apa boleh buat. Jadi kita untuk bikin video konten kali ini lumayan cukup sederhana kalau gue bisa bilang. Jadi gue mau ngambil kesimpulan garis besarnya, kalau untuk dari produknya gue nggak bisa bilang ini produknya bagus banget atau enggak. Tapi kalau gue lihat dari kualitas dan bahan-bahan yang mereka gunakan, menurut gue ini produk lumayan cukup bagus. Lumayan cukup bagus, bukan yang bagus banget. Bagus banget itu kalau gue udah bisa tahu ini produknya nyala dan ada beberapa kecepatan yang bisa kita atur. Itu pasti bagus banget. Tapi gue yakin produk ini pasti nyala. Semoga aja, semoga. Dan untuk material bahan yang dipakai lumayan cukup kokoh sih menurut gue. Kalian bisa lihat, kedengeran ya di mic mah. Bunyinya lumayan cukup oke. Dan gua nggak tahu ini bahan yang digunakan ini anti karat atau enggak. Gua nggak tahu karena nggak ada keterangan di tokonya. Dia cuman ngejelasin singkat banget dan seperti itu. Jadi gua nggak tahu ini bakalan anti karat atau enggak, dan ya seperti itu. Dan untuk mata pisaunya kita mendapatkan 4 mata pisau yang lumayan cukup tajam. Kalau menurut gue lumayan cukup tajam. Makanya mereka untuk antisipasi biar nggak kena tangan itu dikasih bahan seperti ini. Ini gampang sebenarnya kalau untuk membuka, tinggal di tuh kayak gitu tuh. Ngeri kena tangan cuy. Karena ini lumayan cukup bahaya. Dan kita untungnya disediakan satu obeng buat kita pasang di bagian part-part seperti ini. Sebenarnya lumayan cukup rumit ya guys ya, nggak kayak blender yang sebelumnya yang portable. Nah ini namanya sebenarnya menurut gue nggak portable guys, karena harus dicolok ke listrik. Tapi ya emang harusnya seperti itu kalau blender-blender yang kayak gini, karena kalau misalkan harus pakai baterai ya untuk kecepatannya mungkin nggak akan bisa secepat kayak blender yang besar ya guys, yang ukuran besar. Jadi untuk blender ini sendiri ya menurut gue emang lebih cocok kalau untuk ngeblender bahan-bahan yang lebih kasar seperti daging, seperti apa aja guys yang bisa dipotong-potong, dicincang-cincang. Mungkin kentang ya guys ya, kentang ya kurang lebih seperti itu. Gua nggak tahu nama bahan-bahannya, mungkin buat kalian yang tahu kalian bisa komen di bawah video ini. Untuk kualitasnya sendiri, kualitas sudah gue sebutin belum sih? Kayaknya belum ya. Untuk kualitas bahannya ya lumayan. Udah kayaknya tadi di awal. Ya kayaknya udah pokoknya gitulah. Gue juga bingung mau ngejelasin apa lagi, soalnya gue nggak bisa ngejelasin detail karena barangnya nggak nyala cuy. Itu aja. Bukan nggak nyala karena rusak, bukan itu. Nggak nyala karena belum gue colok ke listrik. Mungkin nanti akan gue coba yang nggak gue record video ya guys. Nanti akan gue coba sih, tapi ini produk sekalian gue coba pasang berapa part-part yang ada di sini. Ya seperti itu sih. Oke guys, itu aja untuk video gue ini. Buat kalian yang menyukai video gue ini, jangan lupa untuk klik like dan klik berlangganan di channel YouTube Zulwadi Ade. Oke guys, gua Zulwadi Ade. Pokoknya kalian tetap stay tune terus di channel YouTube Zulwadi Ade. See you next time. Dadah, see you.